Dan pemirsa berikut ini akan kami sampaikan sejumlah informasi terlebih dahulu ya terkait dengan asumsi kenapa sih dipilih Australia begitu dibandingkan Indonesia, dan ini adalah statement dari Bapak Archandra Tahar. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati beberapa hal yang menarik. Memang ini seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Rizal Kasli di segmen sebelumnya. Memang ada tekanan dari pemegang saham agar Tesla juga menunjukkan usaha dan berpartisipasi dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim. Selanjutnya, adanya kesamaan visi antara Tesla dan BHP dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan bisnis yang tidak berorientasi ramah lingkungan. Selanjutnya, kerjasama ini diperkirakan akan menaikkan nilai saham dari kedua perusahaan. Selanjutnya, adanya usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah Australia membantu perusahaan-perusahaan tambang mereka untuk berpartisipasi dalam mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Jadi ada beberapa asumsi atau poin-poin yang bisa dilihat begitu kenapa akhirnya Tesla memilih BHP di Australia. Selanjutnya kita akan cermati 5 negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Kita lihat Indonesia nampaknya masih menempati posisi pertama sekitar 23,7% dari seluruh cadangan nikel di dunia. Kemudian Australia di posisi kedua 21,5%, Brazil selanjutnya di 12,4%, Rusia 8,8%, dan negara lainnya ini gabungan sekitar 7,3%. Itu dia 5 negara dengan Indonesia menempati posisi pertama, dan selanjutnya 5 negara dengan produksi nikel terbesar di tahun 2019. Yang pertama, lagi-lagi Indonesia menempati posisi pertama pemirsa, sekitar 853.000 metrik ton. Disusul ada Filipina 323.000 metrik ton, dan selanjutnya Rusia 279.000 metrik ton, Kaledonia Baru 208.000 metrik ton, dan Australia 159.000 metrik ton. Ini adalah berdasarkan dari United States Geological Survey ya per Januari 2021. Baik, kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Baik. Halo Pak Rizal. Ya, kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik ya, ada beberapa poin penting yang tadi sudah Anda sampaikan juga. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini adalah bagaimana komitmen dari pemerintah Australia juga nih untuk mendorong perusahaan-perusahaan menerapkan produksi pertambangan yang berbasis lingkungan. Nah, apakah hal yang sama juga sudah diterapkan di Indonesia, Pak? Pemerintah Indonesia juga sudah mengarahkan semua perusahaan tambang untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Ya. Okay. Itu semua sebenarnya digambarkan atau diarahkan dalam good mining practice, yes, atau praktek pertambangan yang baik. Nah, ini tentu saja juga kita sering berdiskusi bagaimana untuk mencapai komitmen dalam Paris Agreement misalnya. Perusahaan-perusahaan itu harus lebih banyak memanfaatkan green energy yang kita sebut dengan energi baru dan terbarukan. Dan beberapa perusahaan kita lihat juga seperti PTBA sekarang itu sudah mulai mengembangkan green energy ya, solar cell dan lain sebagainya. Juga beberapa perusahaan lain, nikel misalnya, PT Vali Indonesia itu dari dulu memang dia banyak menggunakan sumber PLTA ya, dari energi air. Nah, kebetulan saya juga pernah berkarir beberapa tahun di sana, dan itu salah satu praktek-praktek yang memang lebih berkelanjutan, dan perusahaan-perusahaan lain juga sudah mulai melaksanakan arahan yang diarahkan oleh pemerintah. Oke. Pak Rizal, kalau kita lihat Tesla sendiri melihat BHP di Australia begitu lebih kepada hasil produksi mereka, proses produksi mereka yang memang berkelanjutan, atau mereka memang memiliki diversifikasi usaha yang ya itu tadi energi baru terbarukan, Pak Rizal? Dari proses produksi juga BHP itu sekarang banyak memanfaatkan energi terbarukan atau yang green energy. Nah, kemudian juga mereka diversifikasi usahanya juga mengarah ke bisnis yang berkelanjutan. Dan ini akan membuat kerjasama kedua perusahaan itu
seperti yang disampaikan oleh mantan Wamen SDM, itu bisa sama-sama menaikkan nilai perusahaan yang pada akhirnya adalah akan menaikkan nilai saham mereka. Betul. Karena kepercayaan dari investor dan pemegang saham serta dukungan kreditor misalnya itu akan membuat mereka akan lebih sukses dalam mengelola perusahaannya. Ya, tapi kan Anda katakan tadi di Indonesia sudah ada juga beberapa perusahaan yang sudah menerapkan mekanisme keberlanjutan tadi untuk proses produksinya. Kenapa itu yang tidak dilihat begitu ya oleh Tesla dan juga mungkin para pemilik sahamnya begitu, Pak Rizal, sehingga mereka memilih BHP di Australia? Kalau kita lihat secara umum ya, bahwa memang mungkin mereka melihat bahwa memang masih ada perusahaan-perusahaan nikel yang belum comply terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, terutama dalam prinsip keberlanjutan. Baik. Nah, tapi sebenarnya sudah banyak juga perusahaan-perusahaan yang menerapkan itu. Nah, ini kan harus deal business to business ya. Negara hanya bisa membantu untuk mendatangkan investor, tetapi dalam hal kerjasama bisnis itu biasanya adalah B2B yang dilakukan. Nah, saya juga tidak mendalami secara detail kenapa dia tidak bisa memilih Vali. Vali juga memiliki sumber daya atau cadangan yang cukup besar, kemudian WDB Nikel, aneka tambang juga banyak memiliki cadangan. Nah, ini harus kita kaji lebih dalam lagi. Iya, karena kan sebenarnya kita sudah dari sisi compliance-nya sudah oke ya Pak ya kalau bicara mengenai energi baru terbarukan ataupun proses dari sisi pertambangan yang berkelanjutan, Pak Rizal. Iya. Oke, lantas bagaimana peran pemerintah sendiri nih untuk bagaimana menjaga bahwa perusahaan-perusahaan tambang ini juga bisa menerapkan dari sisi produksi yang berkelanjutan sendiri untuk kedepannya? Yang pemerintah harus lakukan adalah yang pertama melihat regulasi-regulasi yang tidak mendukung ke arah operasi yang berkelanjutan. Ini harus dilakukan revisi. Nah, kemudian pemerintah juga harus melakukan pengawasan dengan ketat untuk industri-industri atau perusahaan tambang yang tidak comply terhadap ketentuan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintah bisa memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Yang keempat, ya ini menyangkut dengan pengawasan, tentu saja nanti harus ada sanksi juga ya bagi perusahaan yang tidak comply, bisa secara administrasi maupun pidana. Nah, bicara mengenai insentif ini menarik, ini juga pasti dinantikan oleh perusahaan-perusahaan apabila mereka akan menerapkan produksi dari sisi pertambangan yang berkelanjutan. Nah, masalahnya insentif apa sih sebenarnya yang dinantikan oleh pelaku usahanya sendiri, Pak Rizal? Nah, insentifnya mungkin ada beberapa ya, mendetailnya nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Yang pertama adalah insentif fiskal dan non fiskal. Karena perusahaan kan mengeluarkan dana yang cukup besar juga untuk bisa menerapkan teknologi terbarukan di bidang untuk energi berkelanjutan. Kemudian mungkin ada tax holiday, kemudian ini juga sedang dalam pembahasan tentang penerapan pajak karbon. Mungkin nanti juga bisa mendapatkan insentif pengurangan pajak karbon dan sebagainya ya. Ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah karena untuk mendorong banyak perusahaan yang akan nanti menjalankan operasinya secara berkelanjutan. Nah, kalau bicara mengenai prinsip-prinsip yang sudah disampaikan untuk pelaksanaan dari keberlanjutan, apakah juga prinsip ataupun mekanismenya sudah diserap dengan baik oleh para pelaku usaha pertambangan di Indonesia, khususnya yang mereka memiliki produksi nikel misalnya? Ya, memang produsen nikel itu harus dalam beroperasinya itu harus memikirkan juga pemasarannya. Ke depan itu secara global itu akan mensyaratkan ketentuan-ketentuan misalnya seperti emisi gas buang atau emisi karbon. Nah, kalau makin banyak perusahaan menggunakan bahan-bahan yang menyebabkan emisi karbon itu, tentu saja mereka akan kurang menarik dan mungkin akan ada diskon harga. Nah, ini juga akan menjadi kerugian bagi perusahaan-perusahaan dalam pemasaran ya. Untuk itu tentu saja kita harus mempertimbangkan hal tersebut dan harus kita mulai dari sekarang
jangan sampai nanti begitu negara-negara pembeli di luar negeri sudah mulai menerapkan itu, kita kewalahan juga, kita tidak bisa masuk ke pasar global karena ada syarat-syarat seperti itu. Sepertinya itu akan menjadi persyaratan dunia internasional ya apabila ingin menyasar perusahaan-perusahaan pertambangan dimanapun sih sebenarnya, tidak hanya di Indonesia, bukan begitu Pak Rizal? Iya betul, jadi dimanapun. Iya, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, seperti apa sih mungkin nih Pak mekanisme reward kemudian punishment yang perlu diterapkan? Apakah juga sudah diberlakukan sejauh ini oleh pemerintah sendiri ataupun Kementerian SDM misalnya? Sejauh ini sih kelihatannya belum ya, belum banyak yang dilakukan. Nah, tetapi pemerintah dalam hal ini sudah memberikan reward berupa penghargaan biasanya. Penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang memang bisa melakukan hal terbaik, baik dari segi lingkungan, kemudian dan lain-lainnya. Ini masih berupa penghargaan, tetapi kita harapkan ke depan itu ada juga berupa reward, berupa insentif misalnya. Tapi kalau dari Perhapi sendiri, adakah data yang mungkin bisa disampaikan ini Pak Rizal dari sisi persentase? Sudah berapa banyak sih perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan begitu dibandingkan yang tidak misalnya Pak Rizal? Kira-kira ada berapa banyak? Apakah sudah sebagian besar begitu perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan? Untuk datanya kami memang tidak bisa menyebutkan berapa persen, tapi kalau kita lihat dalam operasionalnya itu sudah banyak perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Nah, seperti saya sebutkan tadi, misalnya PT Vale Indonesia, PT WDB Nikel, PT Antam, dan beberapa perusahaan lain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang ada di industri nikel, sehingga bisa lebih banyak lagi yang mengikuti prinsip-prinsip berkelanjutan tersebut. Nah, lantas bagaimana dengan iklim usaha pertambangan khusus yang berbasis nikel di Indonesia pasca Tesla atau Elon Musk yang akhirnya memilih Australia? Tapi ditahan dulu Pak Rizal, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa.